Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Ade Manuel Ortega, Direktur Maxco Futures. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore. Pak Ade, ini seperti apa pengaruh keputusan The Fed tentunya dan juga Bank Indonesia terhadap komoditas hingga sore hari ini Pak Ade? Baik, komoditas sepertinya halnya emas bergerak datar pasca keputusan Fed yang telah berjanji akan mempertahankan suku bunga untuk tetap rendah. Setidaknya ini hingga tahun 2023. Fed pada pertemuan FOMC kemarin menyatakan akan menjaga suku bunga nyaris nol ya selama bertahun-tahun sampai efek dari pandemi COVID-19 dan pasar tenaga kerja kembali bisa normal ya. Namun demikian sebagian partisipan pasar sudah mengantisipasi yang tercermin pada pergerakan komoditas emas yang cenderung masih flat. Sementara belanja konsumen Amerika sendiri melambat di bulan Agustus yang ditunjukkan pada penjualan retail di luar dugaan telah menurun, yang berarti pemulihan ekonomi terhenti sebagai akibat dari efek dari coronavirus. Suku bunga Amerika sendiri yang cenderung lebih rendah akan menekan imbal hasil obligasi dan mata uang dolar dan mendukung daya tarik dari emas yang sekiranya tidak ada yield atau imbal hasilnya, seperti itu Mbak. Baik, Pak Ade, seperti apa juga pengaruh kebijakan kedua lembaga tersebut bagi komoditas hingga pekan depan? Seperti Federal Reserve dan Bank Indonesia, kedua lembaga tersebut telah diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pekan ini. Rupiah telah melemah di 6,6% sejauh tahun ini, termasuk 1,9% bulan ini, menjadi berkinerja terburuk di Asia. Dengan kembalinya ditetapkan PSBB ketat di tengah lonjakan penularan COVID-19, telah menambah tekanan terhadap rupiah. Baik Fed maupun Bank Indonesia tengah berupaya menjaga stabilitas harga di tengah ekonomi yang sedang terpuruk saat ini dikarenakan COVID-19, seperti itu Mbak. Oke, nah ini kasus COVID-19 di Indonesia kita tahu bahwa cetak rekor baru nih. Bagaimana ini berpengaruh terhadap emas dan apakah tentunya emas masih menjadi andalan untuk safe haven kah sejauh ini? Kalau dilihat harga emas pada awal pandemi di bulan Maret per troy ounce itu sebesar Rp22.500.000, memasuki bulan Agustus sempat menembus di Rp30 juta. Saat ini sekitar 29 jutaan ya. Tampaknya mengarah untuk melampaui angka tertinggi sebelumnya di 30 juta. Dengan masih meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, kecenderungan harga emas tampaknya menjadi andalan masih menjadi sebagai safe haven ya, seperti itu Mbak. Oke, nah ini lalu seperti apa pengaruh, kita tahu bahwa fluktuasi harga minyak juga bagi Orlen? Kalau untuk Orlen sendiri, kalau kita melihat merosotnya permintaan atau demand pada awal pandemi telah membuat harga minyak mentah dan Orlen pun tertekan ya. Sehingga fluktuasi harga minyak yang belakangan ini sangat dipengaruhi oleh lockdown ekonomi atau PSBB di Indonesia dan pembukaan kembali ekonomi atau PSBB transisi di Jakarta. Jadi fluktuasi minyak yang terdampak oleh COVID-19 ini akan berpengaruh juga terhadap Orlen, seperti itu Mbak. Oke, seperti apa peluang harga dan volume transaksi komoditas kalau Anda lihat hingga akhir pekan dan juga pekan depan nanti Pak Ade? Kalau saya melihat nampaknya pasar masih akan mencerna kebijakan Federal Reserve ya, yang akan mempertahankan pelonggaran moneter untuk waktu yang masih panjang. Sementara tentunya ekonomi global yang masih dibayangi oleh pandemi COVID-19 mengharapkan
mengharapkan vaksin yang kemungkinan baru bisa diproduksi paling cepat pada kuartal terakhir tahun ini atau kuartal pertama tahun depan. Sehingga kemungkinan besar pasar cenderung bersikap kalau saya lihat masih wait and see seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ade telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisis dan juga informasinya. Pemirsa, Ade Manuel Ortega, Direktur Maxco Futures.